Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan mendengarkan kembali di audiobook novel yang berjudul Pelangi Berselimut Awan, buah karya dari Kolom Langit. Episode ke-67. Apa aku tidak boleh kecewa? Selamat mendengarkan. Pelangi terduduk lemas di kursi depan meja rias. Pengakuan Awan beberapa detik lalu memaksa bola matanya berair. Layaknya dihimpit bongkahan batu besar, dadanya terasa penuh dengan sesak. Kejutan yang disangka adalah untuknya, nyatanya adalah milik cinta masa lalu suaminya. Kecewa, sedih dan malu bercampur menjadi satu. Menyadari reaksi sang istri, Awan segera berjongkok di hadapannya. Tak lagi memperdulikan perhiasan mahal yang kini tergeletak begitu saja di lantai. Tangannya terulur menangkup kedua sisi wajah istrinya. "Maafkan aku, Huni," ucapnya penuh sesal. Seperti sayatan benda tajam, Awan ikut merasakan sakit tatkala kristal bening itu meleleh di pipi Pelangi, yang kemudian diusap Awan dengan ibu jarinya. Sementara Pelangi terdiam bagai kehilangan kata-kata, tatapannya kosong dan tangannya gemetar, sehingga Awan segera menggenggam tangan sang istri dan menciumnya sebagai bentuk rasa bersalah. "Aku benar-benar minta maaf. Kamu tahu kan, ini pertama kalinya kita berada di kamar ini lagi. Terakhir kali meninggalkan rumah, hubungan kita belum seperti sekarang." "Aku tahu. Apa boleh aku tanya sesuatu?" Lirih Pelangi menahan air mata. "Boleh." "Apa benda itu masih ada artinya bagi kamu?" Tatapan penuh luka dari bola mata Pelangi membuat Awan seakan tenggelam ke dalam lautan rasa bersalah. Secara tak langsung, ia telah menyakiti Pelangi dengan hadirnya kenangan tentang wanita dari masa lalunya. "Sama sekali tidak ada artinya lagi bagiku," jawabnya penuh keyakinan. Gerakan cepat Awan yang secara tiba-tiba memeluknya dengan sedikit paksaan membuat Pelangi tak memiliki waktu untuk menghindar. Bahkan saat ia ingin membebaskan tubuhnya, Awan tak memberi celah sedikit pun. Belenggu tangannya yang kuat dan posesif membuat Pelangi tak berdaya. "Jangan marah, Huni. Please," bisiknya tanpa melepas pelukan. Malah semakin lama semakin erat. "Bisa lepas dulu, aku susah napas." Tersadar, Awan langsung merenggangkan pelukannya. Tapi tentu saja tak akan melepas begitu saja sebelum mendapat maaf. "Janji dulu jangan marah. Kalau tidak, aku peluk sampai pagi nih." Sebuah ancaman yang membuat hati Pelangi tiba-tiba menghangat. "Aku tidak marah, Hubi." Awan belum rela melepaskan pelukannya. "Terus, ini apa sekarang? Kamu nangis." "Apa aku tidak boleh sedih dan kecewa?" Mendengar jawaban itu, perlahan Awan mulai melepas tangannya yang melingkar pada tubuh Pelangi. Dengan rasa bersalah yang semakin menggunung, ia memberanikan diri menatap istrinya. "Aku hanya merasa malu. Kupikir itu kejutan untuk aku karena ada inisial namaku." Awan pun seketika tersadar. "Astagfirullah. Priska Prastika, Pelangi Faranisa. Kenapa sih inisial mereka harus sama?" Gemam Awan dalam batin setelah tersadar dengan kebetulan tersebut. "Maafin aku." Entah sudah berapa kali kalimat itu terucap. "Boleh aku tanya satu hal lagi?" Awan mengangguk dengan cepat. "Kenapa kamu tidak bohong saja? Kamu kan bisa bilang perhiasan itu memang untuk aku." "Kalau hari ini aku bohong untuk sebuah kesalahan besar, kedepannya aku bisa saja berbohong untuk menutupi kesalahan-kesalahan lain." Pelangi menarik napas dalam demi menetralkan perasaannya. Meskipun rasa sakit itu terasa nyata, namun ia sepenuhnya sadar bahwa setidaknya Awan sama sekali tidak membohonginya, meskipun beresiko dirinya akan marah. Pelangi menerbitkan senyum, meskipun bola matanya masih berkaca-kaca. "Tidak apa-apa, Hubi. Aku hanya syok dan terkejut."
Kamu boleh hukum aku apa saja, aku akan terima. Ucap Awan memelas. Tidak apa-apa, setidaknya kamu berusaha jujur. Kamu bisa saja berbohong dan bilang itu memang untuk aku. Tapi apa yang akan kudapat? Aku akan bahagia di atas kebohongan. Bukannya lega, ucapan Pelangi malah membuat rasa bersalah Awan semakin besar. Mudah bagi Awan untuk meluluhkan Pelangi yang memiliki hati selembut kapas. Tetapi tidak mudah baginya untuk menghilangkan rasa bersalah dalam dirinya. Saat Pelangi sudah lelap dalam hangatnya pelukan sang suami, Awan malah tak dapat memejamkan mata. Terlebih jika menatap wajah Pelangi yang tertidur dengan mata sembab. Awan mencium kening dan memastikan wanitanya itu benar-benar sudah lelap sebelum beranjak dari tempat tidur. Di kamar ini masih ada barang tentang Priska nggak sih? Awan bermonolog seraya membuka laci-laci nakas. Mencari-cari benda yang berhubungan dengan masa lalu. Lebih baik disingkirkan sebelum Pelangi yang menemukan lebih dulu. Benar saja. Sebuah album foto berisi kenangan kebersamaannya dengan Priska ada di salah satu laci. 2 tahun lalu, Priska membuat album itu dan memberikannya kepada Awan sebagai tanda cinta mereka. Melanjutkan pencarian, Awan menelusuri seisi kamar, hingga sebuah box yang ia gunakan untuk menampung semua benda pemberian Priska hampir penuh. Gila aja, sampai sebanyak ini. Gumamnya dalam hati. Tak ingin Pelangi mendapati dirinya dan setumpukan kenangan itu, Awan pun segera membawa box tersebut ke taman belakang rumah. Semua benda itu akan dimusnahkannya tanpa sisa. Namun, jika Awan pikir membakar semua kenangan masa lalu akan menghilangkan rasa bersalahnya, maka salah besar. Wajah sedih Pelangi selalu saja menghantuinya. Waktu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari, namun matanya seperti enggan terpejam. Kok jadi gak tenang gini sih? Ia melepaskan pelukannya dari Pelangi dan beranjak dari tempat tidur. Malam pun semakin larut. Masih dengan mata terpejam, Pelangi meraba pembaringan di sisinya. Sepasang mata itu perlahan terbuka setelah tak menemukan sang suami. Kepalanya mendongak demi mencari keberadaan sang suami. Senyum pun terbit di sudut bibirnya mendapati punggung tegap yang berbalut baju koko berwarna putih, tengah berdiri di atas sajadah. Awan sedang menjalankan sholat malam. Selepas sholat subuh, Awan berolahraga ringan di taman belakang rumah. Menurut saran dokter, ia harus sering melatih otot kakinya agar cepat pulih. Sejenak, Awan melirik ke arah Pak Marno, seorang sopir yang telah lama bekerja untuk ayahnya. Awan lalu mendekati pria itu dengan membawa kotak berliannya. Semalam ia ingin membakarnya, namun diurungkannya, karena mungkin benda itu akan bermanfaat untuk orang lain. Alis Pak Marno pun terangkat hingga menciptakan kerutan di keningnya. Awan tiba-tiba menyerahkan sebuah kotak ke hadapannya. Apa ini, Den? Tanyanya. Buat istri Bapak. Pak Marno lalu menerima benda pemberian Awan dengan tanda tanya di benaknya. Terima kasih, Den. Sama-sama, semoga istri Bapak suka. Awan lalu meninggalkan Pak Marno dan memasuki rumah. Sementara Pak Marno masih terpaku di tempat. Karena penasaran, ia membuka kotak tersebut yang membuat matanya membelalak setelah melihat isinya. Den, teriaknya dengan raut muka tak percaya. Namun, Awan hanya merespon dengan melambaikan tangan. Aduh, si Jumina mimpi apa semalam sampai dapat berlian? Moga nggak dijual buat beli minyak goreng. Pagi ini Pelangi sedang memasak bersama ibu dan Bik Mina. Ibu Sophie menanyakan banyak hal tentang memasak. Ia juga memberitahu tentang niat baiknya untuk berhijab. Oh iya, Priska sudah tidak pernah ganggu kamu kan? Tanya Bu Sophie sesaat setelah selesai membuat sarapan. Sambil menunggu yang lain, mereka duduk berdua di meja makan. Tidak, Bu. Jawab Pelangi seraya tersenyum. Syukurlah, soalnya dia itu agak nekat anaknya. Ibu takut kamu masih digangguin. Kalau Awan bagaimana?
Apa masih sering ketemu Priska? Kata ayah, Awan jadi pemimpin proyek untuk hotel keluarganya Priska. Ibu dengar dari Priska, katanya pembangunannya gedung hotel itu akan dimulai. Artinya, Awan akan sering keluar kota dan ketemu Priska di sana. Pelangi terdiam. Tiba-tiba teringat kembali pada temuannya semalam. Tak dapat dipungkiri, rasa sakit itu masih saja ada, meskipun berusaha ia tutupi. Melihat wajah menantunya yang tiba-tiba murung, Bu Sofi pun mengusap bahunya. Maafin Ibu Pelangi, Ibu tidak bermaksud menakuti kamu. Ibu cuma khawatir kalau Priska masih mengganggu rumah tangga kalian. Kamu tahu kan seperti apa perempuan itu? Pelangi kembali merenung. Kenapa Mas Awan tidak bilang kalau mau keluar kota dengan dia? Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf jika ada salah kata yang dah berucapkan. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.